Lagi bergabung di channel pembelajaran bahasa Jepang bersama saya Data Pythagoras Dentalis. Kali ini kita melanjutkan bab yang sebelumnya ya, yang tentang sarapan. Ya, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang sarapan ya, jenis-jenis makanan apa saja yang biasa dimakan pada saat sarapan pagi, juga minuman apa yang dikonsumsi pada saat sarapan pagi. Kali ini kita akan meneruskan dari sarapan ya. Materi ini bikin kita lapar. Oke? Oh, sorry. Tutup materi. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis makanan yang disukai dan yang tidak disukai. Ya, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis makanannya ya, baik itu daging, ikan, telur, nasi, roti, sayuran, buah-buahan. Kemudian dari segi minumannya juga ada kopi, ada teh, ada susu, ada jus, ada air putih. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh dari makanan-makanan yang disukai ataupun makanan-makanan yang kurang disukai. Ya, kita dengarkan dulu pelafalannya dalam bahasa Jepang, ya, pelafalannya orang Jepang. Setelah itu nanti baru akan saya jelaskan. Oke, kita mulai.1. 好きです。肉が好きです。Hai, suki desu. Suki itu artinya suka. Nani ga suki desu. Artinya suka, saya suka ini. Ya. Nah, di sini ada contohnya daging niku. Daging itu niku, maka kalau niku ga suki desu artinya suka daging. Saya suka daging. Misalkan Indomie ga suki desu. Saya suka Indomie. Ya, ini mohon maaf jadi agak iklan. Ya, oke, contoh aja itu ya. Hai, next nomor 2. Ni, 好きじゃないです。魚は好きじゃないです。Hai, suki janai desu. Suki janai desu artinya itu tidak suka. Ya, janai itu dari kata dewa arimasen, kemudian dipersingkat menjadi janai. Jadi kalau suki janai artinya tidak suka. Nah, kalau tadi pada saat suki itu partikel yang digunakan adalah partikel ga. Karena menekankan ya, penekanan. Ya, sedangkan untuk bentuk tidak suka karena negatif, maka partikelnya menggunakan partikel wa. Ya, seperti contoh di atas, sakana wa suki janai desu. Kalau ikan saya tidak suka. Ya, sakana wa suki janai desu. Kalau ikan saya tidak suka. Oke, lanjut ke nomor 3.
3、好きです。野菜が好きです。Hai. Yasai. Yasai yaitu sayuran ya. Yasai ga suki desu. Berarti saya suka sayuran. Ya, artinya saya suka makan sayur. Seperti halnya niku ga suki desu. Saya suka makan daging. Ya, oke, next yang terakhir nomor 4. Yo, 好きじゃないです。果物は好きじゃないです。Hai, kudamono wa suki janai desu. Kudamono itu artinya buah-buahan ya. Bukan kuda dan mono ya, tapi itu jadi satu kudamono. Kudamono itu artinya buah-buahan. Jadi kudamono wa suki janai desu artinya saya tidak suka makan buah-buahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, kalau gitu lanjut ya. Oke. Oke, sedikit lagi. Ya, nah, sekarang untuk yang ini. Nah, di sini ada contoh dialog untuk menyatakan makanan kesukaan dan makanan yang kurang disuka. Tapi di sini juga ada tambahan partikel yaitu untuk menyatakan juga. Jadi misalkan gini, sukanya makan apa? Saya suka daging misalkan. Kalau sayur bagaimana? Sayur juga saya suka. Kalau buah saya tidak suka. Ya, polanya seperti itu. Ya, kalau gitu kita coba dengarkan dialognya dulu. Nanti akan saya perlihatkan contoh dialognya. Nanti baru saya jelaskan. Oke? Heri-san, 何が好きですか？肉が好きです。野菜は？野菜も好きです。そうですか。Ya, itu contoh ya, contoh. Jadi misalkan, Heri-san, nani ga suki desu ka? Heri-san suka makan apa? Niku ga suki desu. Saya suka makan daging. Nah, kemudian ditanya lagi, yasai wa? Kalau sayur bagaimana? Nah, kalau menjawab suka juga makan sayur, maka menggunakan partikel mo. Yasai mo suki desu. Sayuran juga saya suka. Ya, itu contoh kalimat yang positif. Tetapi kalau dia tidak suka makan sayur, maka partikelnya berubah menjadi partikel wa. Yasai wa suki janai desu. Karena untuk partikel mo itu harus mengikuti yang kalimat yang di atas, kalimat yang sebelumnya. Ya, misalnya tadi niku ga suki desu, karena kalau yang kedua kalimat berikutnya sama-sama suki desu, maka partikelnya menggunakan mo. Tetapi kalau akhirannya tetap menjadi suki janai, berbeda dengan yang sebelumnya, maka partikelnya menggunakan partikel wa. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk contoh kalimat. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau bertanya misalnya, Nurul-san, nani ga suki desu ka? Nurul sukanya apa? Misalnya sukanya ikan. Sakana ga suki desu. Kemudian saya ada tanya lagi, kudamono wa? Kalau buah bagaimana?
Kudamono mo suki desu. Kalau misalnya dia juga suka buah, maka Nunu bisa bilang kudamono mo suki desu. Tapi kalau misalnya tidak suka, maka akan Nunu bisa bilang kudamono wa suki janai desu. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Sensei. Ada. Oke. Kalau begitu, ya. Jadi sekarang yang kita pelajari adalah selain tentang makanan, ya. Nah, pola kalimat yang kita pelajari adalah nani ga suki desu. Dan untuk kata suki ini juga sebenarnya tidak terbatas hanya untuk makanan, ya, termasuk benda-benda kesukaan, ya, apapun. Misalnya anime ga suki desu, saya suka anime. Manga ga suki desu, saya suka manga. Ini juga masih ada hubungannya sedikit dengan tentang hobi, ya, tentang apa yang disukai. Tetapi kalau di bab ini kosakatanya bertambah dengan makanan, ya. Jadi kalau di sini lebih fokus ke makanan. Jadi misalnya ice cream ga suki desu. Saya suka es krim. Jus ga suki desu. Saya suka jus. Saya suka sari buah. Kohi ga suki desu. Saya suka kopi. Gyunyu atau milk ga suki desu. Saya suka susu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, untuk bentuk negatifnya maka jadi suki janai desu. Ya, suki janai desu. Misalnya, niku ga suki janai desu. Saya tidak suka daging. Ya. Atau sakana ga suki janai desu. Saya tidak suka ikan. Apalagi misalnya, saya tidak suka minum teh. Kocha ga suki janai desu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya partikel mo. Nah, mo ini baru hanya bisa digunakan kalau sudah ada statement sebelumnya. Misalkan niku ga suki desu. Sakana mo suki desu. Saya suka daging. Saya juga suka ikan. Misalkan ini masih konteks makanan, ya. Yasai ga suki janai desu. Kudamono mo suki janai desu. Ya, itu bisa. Nah, baru dua-duanya bisa digunakan. Jadi kalau statement yang pertama pakai partikel ga dulu, karena memfokuskan apa yang disukai atau apa yang tidak disukai. Nah, untuk yang berikutnya, kalau pendapat kedua sama dengan pendapat yang pertama, maka partikel ga diganti dengan partikel mo. Mau positif, mau negatif. Kalau positif harus positif semua, kalau negatif harus negatif semua. Ya, intinya pernyataannya sama dengan pernyataan yang di atas. Tetapi kalau pernyataannya berbeda, maka partikelnya bukan pakai partikel mo, tapi partikel ga-nya diganti menjadi partikel wa. Tetapi partikel di kalimat pertama itu harus tetap partikel ga. Ya? Ada pertanyaan? Sensei, Ya. kalau misalnya kita mau ngasih alasannya kenapa kita suka, kenapa kita gak suka gitu, itu pakai kalimat gimana? Misalkan, contohnya gimana? Contoh kalimatnya, so. Coba bahasa kalimat bahasa Indonesia. Misalnya nih Nono sama Sensei nanya, Nono suka ayam enggak gitu. Terus kan Nono jawab, Nono suka ayam goreng. Nah, terus saya tanya ya. Iya. Niwatori ga suki desu ka? Nah, sorry. Niwatori wa suki desu ka? Apakah Nunu suka ayam?
Maka Nunu akan jawab. Hikari ga suki desu. Hah? Niwatori ga Hikari ga suki desu. suki desu. Oke. Suki desu. Oke, suki desu berarti suka. Cukup, tidak perlu alasan. Kecuali kalau misalnya suki janai desu misalnya. Nah, kalau misalnya kalau mau pakai alasan juga bisa. Misalkan tadi Nunu suka ayam kan? Sekarang kenapa Nunu suka makan ayam? Karena enak gitu. Oke. Enak bahasa Jepangnya apa? Sudah pernah saya kasih belum? Kalau tidak salah sudah deh. Oishi. Nah, maka Nunu bisa menjawab oishi kara suki desu. Jadi niwatori ga oishi kara suki desu. Jadi subjek ga, alasannya apa? Tambahkan kara, baru suki desu. Atau bisa, jadi bisa oishi kara niwatori ga suki desu. Karena enak, saya suka ayam. Ya, jadi kalau ini sebetulnya agak lompat ya, agak lompat jauh ya, tapi nggak apa-apa buat yang lain juga. Jadi kalau untuk menyatakan alasan itu biasanya menggunakan partikel kara. Jadi kalau misalnya digabungkan dengan kalimat ini, misalnya karena enak, saya suka ayam. Oishi kara niwatori ga suki desu. Ya, atau misalkan dibalik, misalnya tidak sukanya karena apa? Misalkan karena pahit, misalkan nggak suka kopi karena pahit. Pahit dalam bahasa Jepang itu nigai, ya. Jadi kalau karena pahit saya tidak suka kopi, ya. Nigai kara kohi ga suki janai desu. Ya. Nigai kara kohi ga suki janai desu. Karena pahit, saya nggak suka kopi. Ya, oke. Sampai situ dulu. Oke, next. Ada yang lagi mau ditanyakan? Untuk konsep partikel, untuk konsep struktur kalimat suki. Ga suki janai. Nah, ini bisa dikembangkan lagi bisa lebih jauh. Tapi sementara saya agak batasin sampai sini dulu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo yang mau bertanya. Nggak ada sensei. Oke, kalau tidak ada, kita belajar sedikit tentang kotoba. Ya, ini yang kita ini ya. Nah, ski itu termasuk kata sifat golongan 2, ya. Skina, ya. Karena ciri khasnya kata sifat golongan 2 itu biasanya akhirannya pakai na. Ski, skina. Nah, kalau bentuk akhirnya jadi suki desu. Ya, kalau bentuk negatifnya jadi suki janai desu. Berbeda dengan kata sifat golongan 1 yang akhirannya i. Ya. Nanti itu akan kita pelajari lebih jauh. Ya. Kalau begitu, sebentar saya cek dulu apakah ada materi lain yang bisa saya bagikan di sini. Oke, ini apa? Oke. Ya, oh ya, oke. Ya, ini oke. Kalau gitu sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk mengingat lagi kalau pengen tahu tentang kosakata nama-nama makanan dalam bahasa Jepang, bisa dilihat di video pembelajaran yang sebelumnya. Ya. Oke, sebentar. Pin dulu. Ya, demikian pembelajaran kita tentang sarapan pagi kali ini, ya. Semoga menambah ilmu kalian semua. Terima kasih sudah menonton.
Ya, nanti tayangan ini akan ditayangkan di channel YouTube Putra Pakuan. Jangan lupa dicek di sana, klik like dan subscribe juga channel Putra Pakuan. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Leta Korsintalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.